Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dakjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Halo Bedikers. Sosok tiktokers yang bernama Bima Yudo sedang mendapat sorotan karena salah satu kontennya di TikTok yang mengkritik Provinsi Lampung. Dampak dari viralnya konten Bima membuat dirinya merasa terpojok. Bahkan kedua orang tuanya dikabarkan mendapat intimidasi dari Gubernur Lampung. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Serta siapa sebenarnya sosok Bima Yudo ini? Mari kita bongkar. Bima Yudo Saputro merupakan seorang pelajar yang sedang menempuh pendidikan di negara tetangga Australia. Diketahui bahwa Bima berkuliah di program Diploma of Digital Marketing, Digital Communication and Media, Australian College of Business Intelligence. Sebelumnya telah berhasil meraih gelar diploma di Universitas UCSI Malaysia untuk program Teknologi Informasi, Ilmu Komputer dan Inovasi Digital. Selain itu, pria asal Lampung ini juga pernah menyebutkan bahwa ia punya rencana untuk melanjutkan jenjang pendidikannya 2 tahun yang akan datang, yakni di Macquarie University yang juga terletak di Australia. Meskipun mengenyam pendidikan di luar negeri, Bima bukan termasuk salah satu penerima beasiswa LPDP. Pemilik akun TikTok @aubimaxreboard ini mengaku bekerja sebagai karyawan paruh waktu di sebuah pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkait profil Bima sendiri, pria berusia 20 tahun ini diketahui berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di salah satu desa di Kecamatan Ramadotara, Kabupaten Lampung Timur. Melalui akun media sosial yang kini sudah diikuti oleh ribuan orang, Bima kerap membagikan kehidupan pribadinya selama di tanah perantauan, mulai dari konten tentang budaya, pendidikan, hingga kuliner. Selain membagikan kehidupan pribadinya, Bima Yudo juga memanfaatkan media sosialnya untuk menyuarakan pendapatnya, seperti pada kasus Provinsi Lampung saat ini. Kronologi kasus Bima pertama kali dimulai karena ia membuat konten video yang mengkritik pemerintah Lampung. Dalam sebuah video yang berjudul Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju, Bima mengkritik beberapa hal seperti infrastruktur terbatas, masalah korupsi, sistem pendidikan yang lemah, hingga sektor pertanian di Lampung. Tak butuh waktu lama, video yang dibuat oleh Bima ini ditonton oleh jutaan pengguna TikTok tanah air. Mendengar sebuah kritikan negatif, membuat advokat bernama Ginda Ansori Waika melaporkan Bima kepada Polda Lampung. Menurut sang advokat, laporan tersebut sangat mungkin dilakukan, sebab konten video yang dibuat oleh Bima diduga mengandung hoaks serta menghina Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan melalui ucapan Bima yang menyebut Lampung sebagai Provinsi Dajjal. Saat tahu bahwa dirinya dilaporkan oleh polisi, pemilik nama lengkap Bima Yudo Saputra ini lalu membuat respon dengan mengunggah video tentang rencananya mengajukan protection visa. Jenis visa satu ini merupakan visa untuk para pendatang yang mengantongi izin tinggal tanpa batas, serta mendapatkan layanan kesehatan, mendapatkan kesempatan belajar, dan berpeluang mengajukan permohonan kewarganegaraan Australia. Namun pada akhirnya Polda Lampung menghentikan penanganan perkara atas laporan Ginda Ansori tersebut. Dilansir dari situs jawapos.com, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan tidak ditemukan tindak pidana dari hasil gelar perkara yang dilakukan, setelah menerima keterangan dari 6 orang saksi ahli. Ada fenomena menarik di balik apa yang dilakukan Bima Yudo, mengkritik kinerja pemerintah menggunakan akun media sosialnya. Banyak yang menganggap Bima melakukan bentuk kritik yang elegan, karena didukung dengan data aktual yang disajikan dalam bentuk video. Dan metode ini dianggap lebih mumpuni karena dapat mengundang banyak simpati para netizen yang bergentayangan di media sosial. Efek yang terjadi juga mengarah langsung dan tepat sasaran. Buktinya, konten Bima tersebut berhasil membuat Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, kelabakan. Sampai-sampai pria yang akrab disapa Arinal ini melakukan intimidasi terhadap keluarga Bima Yudo. Dirangkum dari berbagai sumber, juru bicara dari pihak keluarga Bima yang bernama Bambang Kuncoro mengungkapkan bahwa orang tua Bima sempat ditelepon Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, akibat buntut video kritik yang diunggah oleh sang anak. Bambang menyatakan awalnya orang tua Bima yang merupakan PNS setempat dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur ke rumah dinasnya. Sesampainya di sana, ada telepon dari Arinal dan diberikan kepada orang tua Bima. Dalam pembicaraan via telepon ini, Arinal disebut memarahi dan mencaci maki orang tua Bima. Bahkan orang tua Bima juga dikatakan tidak bisa mendidik anak oleh Arinal. Namun hal tersebut dibantah langsung oleh Arinal Junaidi.
Ia justru meminta bukti percakapan terkait tuduhan caci maki tersebut. Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menjelaskan Pemprov Lampung pada dasarnya menerima kritik yang disampaikan Bima. Fahrizal menilai kedatangan Wakil Bupati Lampung Timur serta adanya kabar Gubernur Lampung memaki ayah Bima itu tidak benar. Ayah Bima sendiri diketahui merupakan seorang PNS golongan 3, sementara ibunya dikatakan sebagai petani dan pemilik pabrik hasil pertanian di tempat asalnya Lampung. Sang ayah diketahui bernama Juliman Sugino, sedangkan ibunya bernama Sri. Bima pernah mengungkap tentang status ekonomi keluarganya. Ia pun menyebut bahwa keluarganya termasuk kelas menengah ke atas. Hal ini juga bisa dilihat dari pendidikan Bima. Jalan yang ia tempuh untuk mengenyam kuliah di luar negeri dibiayai oleh kedua orang tuanya, bukan dari beasiswa ataupun bantuan pemerintah lainnya. Meski begitu, tak diketahui pasti tentang seberapa kayanya Bima dan keluarga, sebab rincian informasi tentang hal tersebut belum pernah dipublikasi. Konten video dibuat oleh Bima Yudo memiliki efek yang sangat besar. Meski menimbulkan kontroversi atas kritikannya, Bima tetap mendapat dukungan dari banyak kalangan. Keberanian Bima Yudo untuk berbicara ternyata mendapat dukungan banyak publik hingga kalangan petinggi. Salah satunya yakni Hotman Paris. Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Bang Hotman mengajak Bima bertemu dan bertatap muka dengannya. Pengacara kondang tanah air ini ingin Bima menceritakan masalahnya dari awal. Ada apa sih Bima? Masalah apa dengan Bupati? Ya? Sebagai seorang yang sudah makam asam garam kehidupan, Hotman tentunya memiliki banyak pengalaman. Untuk menguatkan Bima, Hotman memberikan semangat untuknya. Oke, Bima, DM saya kalau memang ada masalah. Jangan takut. Hidup hanya sekali. Nyali. Bahkan pengacara yang kerap menangani sejumlah masalah para pesohor dan selebriti tanah air ini meminta Bima agar tetap kokoh menghadapi masalah yang timbul akibat aksi kritiknya. Tak sekedar ingin membantu Bima menangani kasus yang dialaminya saja, Hotman Paris ternyata juga tertarik untuk mengajaknya bersenang-senang. Ia menawarkan Bima untuk datang ke Atlas, salah satu klub malam milik Hotman yang berlokasi di Bali. Cepat kumpul di Atlas, kita dansa sampai tengah malam.